Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samra, NIM 2020203870230037, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang pertama, dasar hukum dakwah. Menurut para ulama, dakwah pada mulanya adalah tugas para rasul. Masing-masing mereka ditugaskan untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sesuai dengan syariah yang ditentukan. Ada yang terbatas pada kaum tertentu dan pada waktu tertentu pula. Namun ada juga yang ditugaskan untuk mengajak kepada seluruh umat manusia di dunia tanpa mengenal batas waktu, seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi para rasul itu semuanya adalah dai yang mempunyai misi suci mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap seorang rasul wafat, maka diutuslah rasul berikutnya untuk meneruskan dakwah, yaitu mengajak manusia kepada tauhid, dan tugas itu berkesinambungan antara rasul, sehingga diutus Nabi Muhammad untuk menutup para rasulnya. Namun ada 3 pendapat sebagaimana kita ketahui. Yang pertama, dakwah dihukum sebagai personal atau fardu ain. Maksudnya, dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang akan dianjurkan untuk melaksanakan, sebagaimana akan berdosa jika meninggalkannya. Yang kedua, hukum sebagai kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Hal ini berarti dakwah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada komunitas tertentu yang berkompeten dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, dakwah dihukumi wajib individual atau fardu ain sekaligus kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Maksudnya, hukum asal dakwah itu adalah wajib atau ain, sehingga setiap mukmin memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan agamanya sesuai dengan taraf kemampuan dan kepastian masing-masing. Yang kedua, fungsi dakwah. Berdakwah memiliki beberapa fungsi, antara lain: yang pertama, untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat, sehingga meratalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai Islam dari ke generasi kaum muslim berikutnya, sehingga keberlangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi berikut tidak putus. Yang ketiga, meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Yang keempat, menyerukan kepada orang non-muslim untuk masuk Islam. Kelima, menyerukan agar orang Islam menegakkan hukum Islam secara total. Yang keenam, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang meliputi segala kemaksiatan, baik yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Ketujuh atau yang terakhir, membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pegangan dalam pandangan hidup di dalam kehidupannya. Ketiga, tujuan dakwah. Sebetulnya tidak lain dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu transformasi sikap kemanusiaan, atau yang di dalam terminologi Al-Quran disebutkan
keluarnya manusia dari kegelapan menuju cahaya atau jalan yang terang, yaitu kembali ke fitrah atau kesucian. Dakwah dalam hal ini dapat membawa manusia kepada kebajikan, kesucian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Karena sudah merupakan fitrah manusia sejak lahir untuk menjadi suci, sehingga manusia selalu cenderung kepada kebaikan, kebenaran, kesucian, dan segala sifat yang identik dengan itu. Tujuan dakwah pada dasarnya dapat dibedakan ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dakwah atau mayor objektif dan tujuan khusus dakwah atau minor objektif. Yang pertama, tujuan umum dakwah atau mayor objektif. Tujuan umum dakwah merupakan suatu hendak dicapai dalam seluruh aktivitas dakwah. Tujuan khusus dakwah atau minor objektif. Tujuan khusus dakwah merupakan perumusan tujuan dan penjabaran dari tujuan umum dakwah. Tujuan ini yang dimaksud agar dapat melaksanakan seluruh aktivitas dakwah dapat jelas diketahui di mana arahnya. Itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.